Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat pendengar di manapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami hingga saat ini pukul 9:06 waktu Indonesia Barat. Dan sebagaimana biasa dan sana, pagi ini kita kembali dengan program spesial kita di setiap Kamis pagi, apalagi kalau bukan kearifan lokal Minangkabau. Dan pagi ini kita akan mencoba menelusuri kembali nilai-nilai kearifan yang dititipkan oleh nenek moyang kita dalam tahapan-tahapan prosesi perkawinan di Minangkabau ini. Nah, eh, yang disinyalir tahapan-tahapan itu sudah banyak yang mungkin ya dikatakan kabur atau kita bersangka baik saya mungkin tidak sengaja ditinggalkan, tetapi sudah tidak terakomodasi kelihatannya begitu ya secara utuh. Nah, untuk itu kita coba ungkit kembali, ya, kita angkat kembali topik ini. Dalam topik kita adalah rangkaian adat teradat dalam perkawinan orang Minangkabau. Nah, ini dasar hukumnya adat teradat ini ya. Seperti apa nanti kita akan coba gali ini bersama mama kita, Mama Tuanku Mangkudun, tepatnya Dr. Saiful Yazan Tuanku Mangkudun. Dan alhamdulillah beliau telah bersama kami di studio Perempat di Padang pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak. Selamat pagi, Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Adit, selamat pagi Dun Sanak pendengar RRI Perempat, Surau Kearifan Lokal Minangkabau. Iya. Sehat walafiat ya, Mak ya? Alhamdulillah. Kalau sudah ke surau ini semangat tumbuh kembali. Alhamdulillah ya. Baik, Mak. Pagi ini kita akan coba mengulik ini, Mak ya. Mengulik kembali tahapan-tahapan ataupun prosesi-prosesi yang ada atau rangkaian-rangkaian yang ada dalam proses perkawinan gitu ya, Mak ya. Proses perkawinan anak keponakan Mama di Minangkabau ini, Mak. Nah, mungkin dari awalnya apakah saya dengar ada istilah maresek, marosok, apakah itu sama atau tidak, nanti kita coba cari tahu. Kemudian ada meminang, ada semacamnya gitu ya, Mak ya. Betul. Nah, mungkin beberapa hal masih bertahan ya, tapi ada juga yang sepertinya sudah tidak terakomodasi lagi, apakah karena keadaankah atau mungkin karena Sudah lupa. ya kurang pahaman gitu lah ya, Mak ya, atau sudah lupa gitu ya. Ya seperti Sirih Carano aja lah umpamanya gitu ya, Mak ya. Nah, sepertinya sekarang sudah jarang-jarang kita lihat gitu loh, Mak. Sirih Carano itu. Nah, bagaimana di Minangkabau? Baik, Mak, kita langsung saja, Mak, ke perbincangan kita. Kita awali saja, Mak, dengan ya apa-apa saja nih, Mak, bagian-bagian tahapan gitu ya, ada prosesi-prosesi yang ada dalam rangkaian adat perkawinan di Minangkabau ini yang menurut Mama itu masuk ke adat nan teradat. Berarti kan ini kan luar biasa ini apanya sesungguhnya gitu ya, Mak ya. Betul. Ada dasar-dasar hukumnya secara adat gitu lah, Mak. Oke, silakan, Mak Tangguh. Baik, terima kasih. Dan Sanak pendengar, orang Minangkabau itu mempunyai adat yang paling kelihatan. Yang paling kelihatan itu dia katakan adat nan teradat. Apa yang paling kelihatan dalam adat orang Minangkabau itu? Itulah perkawinan. Salah satu adat yang paling kelihatan dalam keseharian orang Minangkabau. Nah, perkawinan di Minangkabau itu melalui sekian tahapan, bertingkat-tingkat. Jadi bertahap-tahap, mulai dari awal sekali sampai nanti mereka dua pasang manusia disahkan secara Islam dan disahkan secara adat sebagai suami istri. Nah, apa tahapan itu? Yang pertama sekali dinamakan maresek atau marosok. Kemudian yang kedua ketika sudah bertemu ruweh dengan buku namanya, itu ada batimbang tando atau dalam bahasa agamanya dikatakan khitbah atau melamar. Nah, ketika sudah batimbang tando, nanti sudah ada ikatan. Yang ketiganya berlanjut dengan prosesi di masing-masing kaum. Ada yang dilakukan untuk perempuan namanya malam bainai,
ada yang dilakukan untuk keluarga bersama namanya Badonce, Bayo Batido, ada manakuk hari, kapan akan menikah, kapan akan pesta atau baraleknya. Nah, kalau sudah sampai menakuk hari, itu nanti ada upacara manjapui. Manjapui Marapulai dengan jemputannya, manjapui anak daro dengan jemputannya. Kemudian ada upacara malapeh pai kasurau. Pergi nikah maksudnya. Malapeh pai kasurau itu ada yang didahului dengan batagak gala. Sebelum seseorang melangkah ke masjid untuk menikah, biasanya nikah di masjid atau di KUA, orang itu dirubah dulu statusnya dari ketek banamo gadang begala. Dia diberi gelar adat. Nah, dia melangkah sudah jadi orang besar, kemudian memberikan perangkat kepemimpinan 1 hari. Dia jadi raja sehari dia memakai pakaian penghulu atau pakaian raja. Sahlah dia sebagai raja sehari untuk pergi menikah. Nah, setelah menikah itu nanti ada upacara dari pihak bako, arak bako namanya. Ada yang diarak itu perempuan, ada yang diarak itu kedua pasangan, ada yang diarak itu hanya laki-laki diantar ke kaumnya perempuan, manta marapulai. Kalau anak daro, manjapui anak daro. Jadi ada manta marapulai, ada manjapui anak daro. Nah, setelah itu ada prosesi di rumah gadang itu. Ketika mereka sudah menikah, mereka sudah dijemput, ada namanya basandiang atau pelaminan. Kemudian ada siriah pagi namanya. Ketika sehari setelah pernikahan itu, kedua mempelai itu sudah resmi jadi suami istri. Yang perempuan punya tugas pula untuk menghidangkan siriah pagi. Yang laki-laki juga menghidangkan siriah pagi kepada masyarakat di sekitar. Ini antara lain prosesi urut-urutan perkawinan di Minangkabau, mulai dari Marese, Maroso, Batimbang Tando, Manaku Ari, Badonce, Bayo Batido, Malam Bainai, Manjapui Marapulai, Mantan Anak Daro, Mantan Marapulai, Manjapui Anak Daro, Arak Bako sudah tadi, kemudian Basandiang di Palaminan, sampai menghidangkan siriah pagi atau bajalan di waktu tuanya mua istilahnya. Marapulai itu ketika embun pagi sudah kering, dia melangkah dari rumah mertuanya untuk berkeliling kampung, dalam bahasa mengantar sirih. Itulah kira-kira rangkaian prosesi yang akan dihadapi oleh seorang putra Minangkabau dan seorang putri Minangkabau sampai mereka sah jadi suami istri. Ada rangkaian yang melibatkan keluarga besar, ada yang melibatkan hanya keluarga inti, ada yang melibatkan kaum, ada yang melibatkan nagari. Ada yang melibatkan hanya perempuan, ada yang melibatkan hanya laki-laki. Nah, jadi ada sekian tahapan. Mudah-mudahan kita bisa mengungkainya, membukanya, memaparkannya satu persatu dari awal sampai sahnya sepasang manusia jadi suami istri. Begitu, Bung Adit pengantarnya. Baik, Pak, luar biasa. Ternyata kalau kita telusuri dan sanak padanya, ya, ini betul-betul apa ya? Betul-betul jadi sebuah kegiatan yang sakral jadinya. Nah, terlihat sakral langsung nih, karena atau minimalnya serius lah gitu ya. Jadi sangat serius maksud saya gitu ya. Sehingga sangat naif ketika ada orang yang
tanda kutip seakan-akan perkawinan ini hanyalah apa ya? Pertemuan dua manusia, kemudian hanya sah atau tidak sah bergaul. Nah, itu aja Mak ya. Dalam artian 3 bulan cerai, 4 bulan cerai gitu ya, Mak. Tentu ini tidak kita harapkan. Tetapi fenomena-fenomena seperti ini, apakah itu barangkali karena ini sudah tidak lagi diperhatikan ya? Karena saya yakin ini setiap tahapan ini pasti ada kearifan yang punya nilai-nilai yang jika itu diresapi, dijalankan, itu pasti akan membuat insyaallah keluarga itu tuh langgeng gitu ya Mak ya. Insyaallah. Kenapa? Gitu. Karena begitu banyak yang terlibat, begitu banyak waktu, tenaga, energi yang dihabiskan, bukan oleh 1-2 orang, bukan hanya satu keluarga, 2 keluarga, atau satu kaum, 2 kaum, tapi nagari. Nah, itulah yang menyebabkan ikatan mereka itu bukan diikat oleh 2 orang saja, tapi diikat oleh masyarakat senagari. Kenapa? Karena pasangan itu nanti akan jadi milik nagari. Si laki-laki jadi sumando di nagari perempuan, yang perempuan menjadi sumandan di rumah kaumnya laki-laki. Mereka akan jadi representasi kaumnya atau nagarinya di kaum pasangannya atau di nagari pasangannya. Ketika saya menikah dari Bukit Tinggi dengan seseorang dari Solo misalnya, saya representasi masyarakat Bukit Tinggi dengan di kaum istri saya di Solo sebagai sumando. Istri saya di Solo akan menjadi representasi perempuan Solo di kaum dan negeri saya di Bukit Tinggi, itu misalnya. Iya. Wah, ini perlu dicamkan ini ya sepertinya Mak, bahwa ternyata sampai ke nagari gitu ya Mak ya. Betul. Saya tersentuh sekali ungkapan Mak kalau pasangan itu kan milik nagari. Jadi bukan hanya milik dirinya dan keluarganya saja gitu ya Mak ya. Bukan. Apalagi milik mereka berdua. Dunia milik kita berdua tidak. Iya. Pantas ada di Minangkabau istilahnya orang sumando nagari gitu ya Mak ya. Betul. Nah, padahal dia bukan dari keluarga saya, tapi ketika posisinya itu orang datang ke kampung saya, dia dianggap orang sumando gitu ya Mak ya. Betul. Bahkan ketika perkawinan itu antar suku, maka antar suku Minangkabau dengan suku lain itu ada pernyataan bahwa di sana terjadi perkawinan antara 2 suku bangsa. Kita punya sumando hebat-hebat, Bung Adit. Misalnya ada sumando kita Yusuf Kalla. Itu sumando Nini Mama yang sampai sekarang masih kita banggakan. Kenapa? Karena beliau benar-benar membanggakan sebagai sumando kita dan representasi masyarakat Bugis Makassar yang bisa dibanggakan. Begitu kira-kira. Masih banyak sumando kita dari suku lain yang kemudian jadi sumando Nini Mama. Kenapa? Karena ketika dilakukan perkawinan itu memang perkawinan antara 2 suku bangsa, 2 nagari. Begitulah kira-kira. Iya, nah luar biasa ya. Ini perlu dicamkan itu pendengar ya, terutama ditanamkan untuk generasi-generasi kita ke bawah lah gitu ya. Betul. Bahwa ketika Anda berkeluarga, jadi makanya ada istilah perkawinan tuh, kawin itu bukan hanya mengawini sang pasangan kita gitu ya Mak ya. Nikah ya. Nikah itu sepasang, tapi kawin itu 2 kaum, 2 nagari. Wow. Ini perlu diekspos terus ini bahwa nikah sepasang, kawin itu 2 kaum 2 nagari. Nah kalau udah 2 kaum 2 nagari, otomatis ya antar kaum atau antar nagari pasti tidak akan perselisihan gitu ya Mak ya. Iya, mereka akan saling menjaga dan akan saling mengawasi pasangan itu supaya tidak merusak relasi kaum dan relasi nagari yang sudah terjalin. Betul, luar biasa ya. Ternyata bicara perkawinan di Minangkabau dan Penanggal tidak hanya tentang ijab kabul, gitu ya. Tidak hanya tentang sah atau tidak sahnya, tidak hanya tentang apakah halal tidak halalnya berbaur, tetapi ternyata ini persoalan kelanjutan berkeluarga, kelanjutan bernagari. Aduh, luar biasa. Baik Mak, kita langsung ke poin 1 dulu Mak. Kalau terlalu lama di ini euforianya saya jadi apa nih Mak? Jadi raun-raun saya Mak.
Oke, kita lihat Mak, tahapan pertama yang Mak sampaikan itu marese atau marosok. Nah, Iya, iya. ini dari katanya aja nih Mak, ini mungkin dosen kita dan yang mendengar sedikit banyak sudah bisa apa nih? Bisa membayangkan. Membayangkan. Marese ya, nama bahasa Minang marese memegang gitu ya. Iya. Marosok atau memeriksa, itulah artinya. Nah, namun apa makna sesungguhnya dia dalam adat Minangkabau itu marese atau marosok itu Mak? Dan apakah hari ini itu masih masih berlangsung atau sudah mulai pudar juga nih Mak? Gimana menurut Mak? Silakan Mak. Oke. Marese itu adalah kegiatan rahasia dari dua kaum yang tidak diketahui oleh masyarakat umum. Kenapa harus rahasia? Karena itu dilakukan tanpa beramai-ramai, tapi dua kaum itu akan berkomunikasi intensif. Nah, ceritanya begini, Bang Adit. Ketika seorang anak perempuan sudah pandai bercermin, sudah pandai berbedak, itu ibunya akan melapor kepada mama. Oh tuan, kok kemanakan tuan Allah rajin baca min jiwa badak. Iya, iya. Pulang maklum ke tuan. Itu pemberitahuan kepada mama bahwa kemenakannya seorang perempuan sudah balik, sudah pantas dicarikan jodoh. Nah, si mama akan berunding dengan sumandonya, bapak dari si perempuan, oh tuan, anak tuan kamanakan nambo, iyo alah pandai babadak, alah santiang bacamin. Nah, tagak meninjau jarak, duduk marawi lanjau, sama-sama mencaliak gitu tuan. Ayo, sama maresek gitu. Maresek itu artinya apa? Mencari peluang ke sekeliling. Ini kita punya kembang ini. Nah, di mana kumbang yang mungkin bisa kita undang nanti jadi calon menantu? Nah, berjalanlah mama keliling negari, berjalanlah bapak keliling negari, saling bertanya kepada suku yang ada, di mana ada kumbang yang sudah pandai terbang. Kira-kira di mana peluang pemuda yang pantas untuk dibawa jadi sumando, jadi minantu. Nah, tawaran pertama itu Bang Adit memang kepada bapak dari si wanita. Tawaran pertama kepada Bako. Kita sudah bicara waktu itu relasi antara anak pisang dengan Bako. Maka bahasa si mama itu apa si upia caliak-caliak lah Bako mungkin disuruh pulang. Bako yang disuruh pulang itu artinya apa? Kemenakan dari si bapak itu ada enggak yang berpeluang untuk diajak menjadi menantu. Dia akan pulang ke kampungnya, si bapak ini akan menanyakan kepada saudara-saudaranya, mana kemenakan saya yang mungkin pulang ke Bako. Anak saya sudah pantas untuk dipinang kira-kira begitu, atau dipersunting. Nah di sanalah yang dikatakan marese itu. Siapa yang marese? Yang marese pertama itu adalah ibu kepada mama, mama kepada sumando. Sumando ini akan bicara kepada pihak Bako dari si anak. Apakah itu hanya berlaku bagi perempuan? Umumnya iya. Dari pihak perempuan dulu melakukan marese. Tapi tidak seluruhnya harus dilakukan oleh perempuan. Pihak laki-laki juga orang tuanya biasanya aktif. Begini, ketika anak bujang itu pulang merantau dan dia sudah memperlihatkan kakinya sudah tegak berdiri, artinya dia sudah punya sesuatu untuk penghidupan, itu si orang tua, si ibu, si bapak akan melapor kepada mamanya. Oh mama, si Buyuang lah pulang di rantau, kok lagi kapaguno. Itu bahasanya. Kan ada pantunnya. Karato madang di hulu, dibuat babuah babungo balun, merantau bujang dahulu, di rumah paguno balun. Nah sekarang ketika dia pulang sudah punya sesuatu, maka dikatakan kok lagi kapaguno. Ialah tagak pulang. Jadi ketika seorang anak bujang pulang sudah
punya pencaharian, sudah punya pekerjaan, tidak dibicarakan berapa gajinya segala macam, yang penting dia sudah tegak di kakinya. Nah, itu pihak ibu bapak akan melapor kepada mama. Kamanakan mama lah tagak di kakinya. Kok lai kapaguno. Artinya apakah bisa dipergunakan di kampung ini? Mari kita maresek bersama-sama. Mama akan maresek, lai bako nak yang bisa dipulangi. Kira-kira begitu. Bako itu bisa dari kaum si bapak, bisa orang sekampung di bapak, orang senagarinya. Raso-rasonya si Yanu itu aduh. Di sanalah mulai ada perundingan dua pihak secara berbisik. Tanpa orang lain tahu, tapi mereka sudah gerilya. Gerilya itu berjalan sepanjang hari, sepanjang waktu, akan bicara dengan ibu dan bapak calon, sampai nanti ditemukan kata sepakat. Tampaknya lah batamu rueh je buku. Batamu rueh je buku artinya apa? Ada yang kira-kira sekufu. Sekufu itu artinya sepadan. Kira-kira sepadan untuk dipertemukan dua calon, yang perempuan dan yang laki-laki. Nah, di situ yang berbisik ini mama dengan mama akan membuat kesepakatan. Kami Kamantan Syria, Meminang maksudnya. Kalau mereka sudah sepakat, maka mama pihak laki-laki akan mengatakan, siap, kami timbang tando sultan, kami timbang tando mama, kira-kira begitu. Misalnya mama dari pihak perempuan baru akan melamar, itu pihak laki-laki akan menjawab, siap, ambo timbang tando tuan. Maka berjalanlah proses batimbang tando yang kedua. Ada pantangan dan larangan selama marese, itu tidak boleh diketahui oleh siapapun. Dan tidak boleh marese itu cacau istilahnya, melompat ke sana, melompat ke sini. Ketika marese sesuatu, ada aturannya marese sabih gawang. Artinya mencari data itu sehabis-habisnya, semaksimalnya. Sampai peluang untuk jadi atau tidak jadi. Nah, kalau sudah selesai maresek sabih gawang, maka dilanjutkan dengan batimbang tando. Diawali dengan lamaran dari pihak perempuan, nanti bertemulah dua keluarga, bukan dua keluarga sebenarnya, dua kaum, mama atau utusan mama, bapak dan utusan bapak, ibu dan utusan bako. Perempuan minimal 2, laki-laki minimal 2 dari pihak bapak dan mama untuk datang mantas sirih batimbang tando. Baik. Nah, itu jumlah itu minimal 4, maksimal 7. Tidak boleh terlalu ramai. Itu bahasanya di beberapa negara. Ya. Baik, Mak, sebelum kita ke batimbang tando, Mak, ya. Ini udah masuk fase kedua ya, Mak, ya. Saya ingin mendudukkan dia ada beberapa hal yang menarik saya pikir dalam marese ini, apalagi ketika kita coba refleksikan ke kondisi hari ini, Mak. Di mana generasi kita ternyata meresek masing-masing gitu lah. Iya. Udah pintar meresek dari remajanya. Nah, ini gimana boleh diadat nanti. Baik, Pak, ya kita apa dulu nih, Pak, ya. Kita jeda sesaat, Pak, ya. Nanti kita akan lanjutkan di sesi kedua. Baik, saudara pendengar, tetap bersama kami di Perempuan dari Padang dalam kearifan lokal Minangkabau, ya, dalam topik yang kita angkat pagi ini, yaitu rangkaian adat teradat dalam perkawinan orang Minangkabau. Ya, setelah ini kita akan coba gali lebih jauh tentang marese atau maroso ini. Tetap bersama kami di 92,4 MHz, Perempuan dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Kami kini ku sedang
Iya, Baka Bara Sikumbang katanya. Kata Yen Rustam ya, sahabat budaya dalam lagunya Rang Sikumbang. Ini merosok nih saya pikir ini ya. Jadi ini bertanya ke Rang Sikumbang, Rang Caniago, nih ada nih bungo yang sudah mekar dan lagi mencari apa istilahnya kumbang yang tadi Mak ya. Untuk pulang. Untuk pulang ya. Oke. Baik, dan sama kita lanjutkan kearifan lokal Minangkabau kita dalam topik rangkaian adat teradat dalam perkawinan orang Minangkabau. Ya, kita stop dulu lagunya ya. Baik, Dun Sanak Padanga, tadi ada yang kering-kering dan telepon sepertinya ingin bergabung, silahkan. Kita akan tampung Anda di dua line telepon 0751812414 atau di 08166092240. Dan ini saran ya, kalau boleh dari tahapan-tahapan ini kalau bisa pertanyaan sesuaikan dengan tahapan yang sedang kita bicarakan. Jadi kalau umpamanya sekarang nih Maresek atau Morosok, sebaiknya pertanyaan di Maresek atau Morosok, bukan di Malambainai dan seterusnya gitu ya Mak ya. Tapi bukan dilarang ya, ini lebih baiknya begitu ya. Supaya nyambung. Supaya nyambung ya. Baik, di 812-414. Halo, Assalamualaikum. Usaha mau kia dari orang Mudo Fitro mau kia. Oke, dari Fitro ya. Oke. Iya. Silakan Fitro, ini mau Maresek Fitro ya. Iya. Mungkin anu lah. Cuman Maresek kalau di Minangkabau Maresek bukan calon mempelainya sepertinya, ini omaknya gitu ya. Nah, iya. Ini Fitro siapa yang? Iya. Assalamualaikum Mak Klangku. Waalaikumsalam Fitro, silakan. Iya. Kok pakai anak muda dengan kabau, mau bertanya ya. Iya, silakan Ambo Fitro. tarik banget soal masih lagi kan. Dan ambo penasaran, aduh nggak mungkin tradisi masih ini kok misalkan suatu daerah itu apa kini kok ala ado yang hampir punah. Kok bertahu apa penyebabnya bisa punah. Padahal kan itu kan yang tadi awak dengarkan itulah mau ya. Jadi acaranya supaya awak kok bisa apa kan Didian balik ya. Sebagai kalau awak sebagai anak muda Minangkabau tu memperhatikan lah. Sampai kata itu bangga. Iya, Aku kadang artinya kok bisa Didian balik ya. tahu itu. Oke, Apalagi Fitro. kalau awak bisa mau kia kok nyo babini ya. Awak kok bisa mantapkan itu. Ya, bagus. Itu ngawak minta. Mantap itu. Oke. Iya. Oke Fitro ya. Mau kia so mak kuangku mau maaf kok kepanjang banget ambo bakanya jadi dia sampai dalam banget orang ya. Masih banyak mau kia tu mak kuangku waktu itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fitro ya. Oke, baik Mak. Ini pertanyaan Fitro luar biasa ini Mak ya. Iya. Seperti iya. yang Ada kepedulian. dan Masih nyambung bertahan. dan nyambung ke pertanyaan apa ya, ke pembicaraan kita off air tadi Mak ya. Bagaimana kita melihat hari ini. Nah, namun sebelumnya Mak, saya pengen sedikit mendalami Maresek dan Morosok ini Mak. Pertama Mak ya, mengapa atau belum tentu dulu Mak, saya pengen lihat apakah Maresek Morosok ini bagian dari prosesi formal ya atau informal. Karena kan di prosesi perkawinan itu ada juga yang sepertinya dianggap formal lah di adat itu ya Mak ya. Betul. Dia datang diketahui, kemudian datang dengan bakabah segala macam, kemudian diterima dengan hidangan segala macam kan itu ya Mak ya. Iya. Nah, tapi kalau ini kesannya dari uraian Mak tadi sepertinya ini yang non formalnya nih Mak ya, kalau begitu Maresek ini. Oke. Namun sebelumnya mungkin Mak ingin jawab pertanyaan Fitro dulu, silakan Mak. Baik, mungkin sejalan juga ini. Maresek itu formal antara ibu dengan mama dengan sumando, ibu bapak dengan mama. Dalam artian ada
Pembicaraan serius. Oh, duduk samparan gitu ya, Mak ya? Duduk bertiga. Duduk bertiga gitu Duduk ya. bertiga mereka. Itu resmi. Resmi, Mak ya? Resmi. Tapi ada hidangan-hidangan juga seperti biasa? Oh, tidak. Tapi karena ini cuma mereka bertiga, mama naik ke rumah itu disambut oleh suami istri, itu melaporlah istri ini atau yang perempuan, ibu ini kepada mama tentang anak gadisnya, lah pandai babadak, lah pandai bacamin. Iya. Lalu itu dia melapor kepada mama. Mama mengembalikan kepada Sumando, kepada bapaknya. Itu rundingan bertiga itu adalah awal Marese. Itu resmi. Resmi itu ya, Mak ya? Resmi. Si Mama pun diundang itu udah dikasih tahu juga, Mak, tujuannya ini? Iya. Mak Datua, Mak Tuanku, kami tunggu di rumah. Untuk apa? Untuk Marese. Oke. Sesuai dengan pertanyaan Bung Adit tadi, apakah Marese itu langsung kepada orang lain? Tidak. Marese itu yang paling dekat dulu. Apa artinya yang paling dekat? Kepada si anak itu sendiri ditanya oleh si mama. Mbak Asyik pihak Alahando dinya yang nampak nangka disuruh pulang, nangka diminta pulang. Tanyakan kepada anakmu, saudara perempuanku, kira-kira begitu kata mama. Apakah dia sudah punya calon suami yang akan kita lamar, kira-kira begitu. Nah, saya potong dulu, Mak. Artinya di fase ini tetap ada ruang memberikan hak ke sang calon mempelai wanita itu ya, Mak ya. Karena selama ini kan ada image kalau padusi itu yang mencarikan, Mak. Ini kan bahasanya bahaya nih, Mak. Betul. Itu mamanya. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kalau itu udah sepencarian mama gitu ya. Udah calon yang dicarikan mama, itu harus diterima. Itu kan image yang beredar selama ini, Mak. Jadi seakan-akan otoriter, kesannya. Jadi mungkin saya bawa ke pengalaman saya, Bung Adit. Saya kebetulan punya kemenakan banyak dan punya anak juga cukup banyak. Ada dua tipe anak muda itu, baik laki-laki atau perempuan. Ada tipe yang suka mencari, ada yang tipe tidak suka mencari, dia menunggu. Iya. Disinilah ilmu Marese bagi seorang mama itu dimulai ditanya kepada ibunya, apakah si Upia ini sudah melihat kumbang yang akan diminta pulang? Berarti kemenakan ini diperkirakan suka mencari. Terserah suka mencari calon itu, apakah pergaulannya di sekolah, suka berteman di tempat dia mana bekerja, segala macam. Itu hanya dipahami oleh si mama dan si bapak yang memperhatikan anak kemenakannya. Ada anak ini yang bisa mencari, ada anak ini yang memang tidak ada keinginannya mencari. Iya. Nah, bagi anak atau kemenakan yang tidak ada keinginannya mencari, dia pulang dari rantau, sudah bawa penghasilan, sudah bawa pekerjaan, dia tidak memperlihatkan perhatian kepada perempuan manapun, itu si mama yang bertanggung jawab mencarikan calon. Jadi Marese itu yang pertama kepada anak atau kemenakan itu, baik yang laki-laki atau perempuan. Ya. Maaf, Pak, saya potong lagi, Pak. Ini memang ibaratnya gini, Pak. Memang ada dalam tuntunan, dalam aturan maksudnya gitu, Mak ya. Artinya bukan maaf kalau tadi kasus bukan interpretasi saya. Iya, oke, ya silakan, Pak. Jadi dalam Marese itu yang mama ini Marese pertama, Marese dulu isi hati kemenakannya. Oke. Ditanya balik kepada si ibunya. Si Upia kan paimaran tahu ke sekolah di Dinia. Lah 10 tahun. Kok labas soboknya kumbang dan diajak pulang, malah kita turi. Kira-kira begitu. Tapi mama nanya ke ibunya. Kepada ibunya. Tidak langsung ke si perempuan. Tidak. Okay. Nah, ibulah yang akan Marese nanti kepada anaknya. Cobalah tanyakan kepada si Upia, apakah dia sudah punya teman laki-laki yang akan kita jemput. Iya. Itu sudah berlangsung sejak nenek moyang dahulu. Kenapa? Perempuan di zaman nenek moyang kita itu, yang gadis itu juga ke pasar manggaleh. Yang gadis itu juga pergi mengaji. Yang gadis itu juga pergi ke Dinia. Sejak tahun 1920 sudah pergi sekolah agama mereka.
Nah, kalau mereka sudah melihat, dia melapor kepada ibunya, Pia, apakah ada yang akan kami jemput untuk pulang ke rumah ini? Kalau dia malu-malu, ya tanyakanlah kepada temannya atau kepada gurunya. Dan tidak ada istilah otoriter. Kemudian ketika si anak atau kemenakan ini memang tidak bisa mencari atau tidak suka mencari sendiri, di sanalah kesempatan mama dan bapaknya meresek ke suku lain untuk diperkenalkan. Yang harus diingat, prosesi sudah meresek itu nanti ada meminang atau baluak tando. Kalau dalam bahasa agamanya khitbah. Di sana yang laki-laki dan perempuan dipertemukan. Ada hak bagi yang laki-laki untuk melihat wajahnya. Ada yang hak bagi si perempuan untuk melihat wajahnya dan mendengar suaranya. Kalau yang laki-laki itu hak melihat wajahnya, minimal punggung dan telapak tangannya. Kalau itu mazhab lah yang bicara ya. Kemudian bagi perempuan dia berhak melihat sosok dan mendengar suaranya, kira-kira begitu. Nah, di sana akan diterima jawaban dari perempuan. Kalau dia diam, berarti iya. Waktu meresek nih, Mak? Waktu meminang nanti. Oh, nanti. Jadi setelah meresek nanti kan ditemukan calon. Iya. Apakah calon itu ditawarkan kepada si anak? Kalau dia sudah punya calon, tinggal kita meminang. Tapi kalau dia belum punya calon, kita cari calonnya. Nah, kembali ke soalan tadi, Mak. Artinya, kalau seandainya, berarti yang gini, kalau si anak sudah punya calon, berarti dia tinggal melaporkan nih, Mak ya. Ke ibunya. Ibunya ke mamanya. Iya. Nah, baru nanti fase berikutnya. Nah, kalau seandainya belum, nanti nih kan si mama dan bapak akan meresek yang lain nih ke kaum bapak dulu nih. Ke kaum bapak, ke negari bapak, ke negari sekitar. Kalau tidak ada juga baru ke kaum lain gitu ya, Mak ya. Betul. Nah, sekiranya ketika sudah ada ditemukan, kemudian disampaikan ke ini, nah di sini nih sering di visual kita temukan, Mak, terkadang kan gitu ya. Iya. Pokoknya dan mau tahu kau urus dinyo kan gitu, Mak, sering kita dengar. Ini yang harus dipahami oleh mama dan bapak, bahwa pertemuan laki-laki dan perempuan itu sejak dahulu itu diperkenalkan dulu. Tidak ada perintah wajib di tangan mama itu. Nah, jadi ditawarkan 1, 2, memang ada batas ya. Mama menawarkan maksimal 5, bapak menawarkan maksimal 7, itu ceritanya. Kenapa harus sebanyak itu? Iya. Nah, kenapa? Karena kalau kumbang ndak saiku, bunga udah satangkai, maka alternatif itu harus ada. Nah, yang dilarang adalah jangan sekali 2 dihadapkan. Maksudnya satu persatu. Oh begitu, bukan pilihlah 5 nih, bukan gitu ya, Mak ya? Bukan. Oh gitu. Satu persatu dihadapkan, satu ini. Kami kemaresek ke situ, Pak A menurut Amak Siupia. Iya. Amak Siupia nanti bertanya, itu mama kau akan meresek ke kaum nanti sebarang tu, ke orang Sikumbang, ke orang Ceniago. Kalau si perempuan sudah mengenal, dia mengatakan, jangan ke Ciniago 5 nyo tinggi, jangan kasih kumbang 5 nyo kare. Nah, itu jawaban yang harus dipahami oleh ibu dan mama agar marese itu benar-benar mencari yang sekufu. Sekufu itu artinya apa? Yang kira-kira sepadan, baik temperamen, baik pekerjaan, kebiasaan dari anak kemenakan. Maka bagi seorang mama, bagi seorang bapak, mengenali seluruh kemenakan di kampung, di negarinya itu wajib. Maka dikatakan anak cie kemenakan sebuah. Itu artinya apa? Semua itu dalam pantauan seorang mama. Wah, ini kemenakan saya pantas untuk anak saya. Sampai ke sana sasarannya, Mak ya. Betul. Saya pikir istilah anak cie kemenakan sebuah itu tuh ya sekedar pembinaan gitu ya, Pak. Ternyata sampai pemantauan. Ya, luar biasa. Ya, karena mereka sehari-hari di nagari dia melihat
Nah ini kemenakan ini kayaknya bagus ini jadi imam. Iya, iya, iya. Nah supaya yang pulang di dunia pantas untuk jadi pendampingnya. Kira-kira begitu. Iya, iya. Itulah pembicaraan mama dan mama yang lain. Nama rese itu memang berbisik sampai nanti pilihan itu jatuh untuk dilanjutkan untuk melamar. Kapan lamaran itu bisa dijatuhkan? Ketika marese itu sudah sehabis gawang. Ketika si anak atau si kemenakan tidak lagi menolak. Oh begitu. Bisa menerima dengan tulus lah akhirnya Mak ya. Iya. Tanpa paksaan gitu ya Mak ya. Paksaan. Oh gitu ya. Jadi selagi masih ada rasa berat kita masih Nah harus di meresik sana lagi. yang dikatakan meresik sabi gawang itu mama itu jangan kalah satoko istilahnya. Bunga wa ranca asal disembasi kumbang nan lalu nak bisa. Kumbang awak tinggi tabangnya jangan sainggo saja kira-kira begitu. Artinya apa? Mencari yang sekufu, yang sepadan, yang setara, yang kira-kira akan nyambung. Jangan asal dapat. Baik. Makanya ada permulaan masa marese di umur balik pertama sampai umur tertentu itu marese harus dihentikan. Nah, baru nanti ada cerita Bung Adi tadi. Lah ndak dapat deh kami. Upiak mencari lain. Ini batas waktu kira-kira begitu. Begitu sampai gitu ya Mak ya. Iya. Baik Mak, sebentar Mak ada telepon yang masuk kita coba Silakan, terima, Mak, ya. silakan. 08166092240. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Rizal. Oke. Alhamdulillah. Silakan Pak Rizal. Oke, Bang Jid. Ya, Terima kasih, Bang Jid. sama-sama Pak. Selamat pagi, Mak. Selamat pagi Pak Rizal. Iko materi marosok lah Iya, Iya. Rasul. untuk mencari jodoh. Menakan, Mak. Iya betul. Amo pernah apa? Mak? Ada analogi dengan biasa ya, Mak. Ibarat kurang memikir balap. Betul. Jadi untuk mencari nanti gua gayo, apa nama? Nah, mencari bebek bobot nama, yo turun ke korong di kampung. Betul. Di danga-danga di kiri kali buka masuk kalingo, Mak. Iya. Betul. Nah, lain do nanti gua gayo kita indah. Nah, kemudian apa, Mak? Nilai nan kedua sebab Mak, nilai kesetaraan maham gitu, Mak. Itu untuk memikir balam tiga gayo. Itu harusnya bulan 3 gayo puluh, Mak. Iya. Mikir balam je balam, mikir Balam pipi je je balam. pipi. Iya betul. Ibarat orang mikir, Mak. Iya. Iya. Kalau 3 gaya di pipi masuk ada Pak Rizal ya. Iya. Aku ya bapak minang mana pagi kau. Iya. Siap. Oke Pak Rizal. Yang ketiga, Mak. Iya. Gatah itu, Mak. Terdiri dari 3 unsur gatah. Gatah cobada, gatah kelawi, gatah karet. Apa kalau dalam peminang kan Lena mencerminkan harus dilibatkan orang 3 jenis, Mak, atau 3 sejarang, Mak. Dalam meminang atau merosok kau Pak? Dalam meminang. Marosok atau meminang? Keduanya lah. Oh gitu. Ini. Itu ya, Mak, 3, Mak. Iya. Terima kasih saya, Mak. Kini ko anjuran Mak ko. Nak usah pakai Rizal foto le. Kini ko kita bagala gadang. Kita panamo gadang magala mo. Alhamdulillah. Mo rajo kecil. Rajo Betul. kecil. Rugi ambo kalau kemenakan ambo galanya Iya. ndak tersabui. Iya. Jadi Rizal rajo kecil. Rizal Rajo Kacik. Alhamdulillah. Ambo rubah mulai kini Pak Rizal ah. Ayo, saya Pak ambil Rizal nama. Rajo Kacik ya. Terima kasih. Terima Gitu. kasih, Mak. Terima kasih. Wajid. Yo Pak Assalamualaikum Rizal. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ko iyo kata banyak gaya ngomong sambut Mak. Alhamdulillah. Ambo raso kata singgung beliau waktu Iya. waktu dia Iya. diskusi minggu lalu. Ambo pun, Kironya Ambo pun macam itu je, Mak. senang hati beliau. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ambo bahagia ambo. Tabuka coki ado kemenakan ambo bergelar rajo kacia. Iya. Salam ko kambo tanyuan kok ndak sampai tanyo ambo. Ini latibo sajonya. Alhamdulillah, makasih rajo kacia. Oke, Pak Rajo Kacik ya.
Baik, kalau lah kalau kalah tu nak nemu imbolan nama tu bisa untuk memperkuat berkuat ya. Takkit kecil. Takkit ya. Baik, Pak Rizal Raja Kacik ya. Baik, ya, Pak Rizal Raja Kacik, terima kasih untuk pertanyaannya dan kita langsung menjawab dulu, Pak. Ya, Pak. Tunggu ya. Silakan, Pak. Ini mau sebenarnya space terakhir nih, Pak, untuk jawaban Pak Rizal Raja Kacik. Iya. Silakan. Yang pertama memikir balam je balam. Balam tiga gayo, ayo lawannya balam tiga gayo. Memikir pipi je pipi. Ndak bisa dibalik Anda. Memikir balam je pipi. Kok marah saya pipi. Memikir pipi je balam, kok ndak basalero balam. Itu yang masalah. Jadi kemampuan seorang mama, seorang bapak dalam memantau lingkungannya, anak kemanakan, anak yang cie, kemanakan yang sebuah itu, di sakampuangnya itu benar-benar dituntut. Ini kemanakan saya sudah merantau dan dia sudah punya kemampuan mencari penghidupan, bekerja sebagai pedagang. Ini ada anak yang perempuan yang kemungkinan bisa menjadi pendamping seorang pedagang agar sukses. Dia sekolah di sekolah ekonomi, mengerti tentang pembukuan, alangkah dekatnya ilmu mereka kira-kira begitu. Mereka bisa saling dukung. Nah, ini anak saya tamat di sekolah agama, sudah sarjana, sudah bisa naik mimbar jadi khatib. Ini kemenakan perempuan saya juga sekolah diniyah ini bisa membaca Al-Quran dengan bagus, Qori'ah, rasanya akan bertemu luas dengan buku sesuai kapuran jesaoknya kira-kira begitu. Artinya akan bertemu dua orang yang bisa berjalan berdampingan, berbicara dengan hal-hal yang mereka sama-sama sukai. Nah, itulah mencari balam lan sagayo, balam samo tigo gayo, memikir balam je balam, memikir pipi je pipi. Saya terima kasih Pak Rajo Kacik, Pak Rizal Rajo Kacik telah membuka banyak cerita yang benar-benar berkembang di masyarakat Minangkabau, bagaimana meresik dan merosok itu. Nah, kemudian memikat itu sudah meminangnya. Kemudian apakah maresek dan merosok itu harus apa tadi dipaksakan? Ya, bukan, maksudnya harus gini Pak, melibatkan oh iya orang 3 sampai jenis gitu ya Pak ya. Iya, orang tiga tungku sejarangan. Marese itu memang ada batas-batas yang harus dijaga. Yang pertama, tidak boleh menghadapkan 2 atau lebih calon dalam waktu yang sama. Selesaikan satu persatu. Ya. Nah, dalam marese itu melibatkan siapa saja. Yang pertama tentu si ibu marese kepada anaknya. Kalau ibunya tidak ada siapa? Eteknya. Tidak ada eteknya siapa? Kakaknya yang sesama perempuan. Oh, sesama perempuan ya. Iya. Bukan iya karena dia ini untuk mempelai perempuan, calon iya, mempelai. Untuk calon kalau yang perempuan. laki-laki, Mak? Yang laki-laki mama langsung. Mama gitu. bertanya kepada kemenakannya. Langsung nggak ya kalau laki? Iya. Oh, gitu. Kau siriah orang tiboa? Iya. Pak, kambo tarimo. Atau lahado di waang lempak. Kira-kira begitu. Jadi mama langsung bertanya kepada kemenakannya sebab dalam relasi orang Minang, mama itu lebih leluasa bicara kepada kemenakan daripada bapak. Kemenakan laki-laki maksudnya ya? Kemenakan laki-laki. Jadi bapak berbicara kepada anak laki-laki itu agak segan. Perkembangan zaman sudah berlanjut. Sekarang bapak dan anak laki-laki juga sudah bisa terbuka. Kalau dulu mama kepada kemenakan laki-laki yang lebih terbuka. Nah, ini ada orang yang akan saya perkenalkan kepada kamu. Kamu sudah punya belum? Atau kamu bersedia berkenalan dengan orang ini? Nah, kira-kira begitu.
Nah, dalam perkenalan itu nanti ada peristiwa khitbah kalau dalam bahasa agama, dalam bahasa adatnya batimbang tando. Masa khitbah itu, masa batimbang tando, masa perjanjian itu, masa saling mengenal antara pihak laki-laki dan pihak perempuan. Kalau istilah hari ini yang populer itu sepertinya ta'aruf ya, Mak ya? Ta'aruf, ta'aruf ya. Sudah khitbah ta'aruf. Tapi ta'aruf itu bahasa yang terlalu dikentalkan ke agama. Di Minangkabau ada masanya untuk batimbang tando namanya, Mak ya. Itu apakah sama dengan tunangan itu, Mak? Iya, timbang tando itu tunangan, tukar cincin. Berarti belum meminang secara adat ya? Sudah dipinang oleh dipinang ya, Mak ya. Cuman belum aku ari lagi gitu ya, Mak ya. Acara batimbang tando itu satu paket itu. Mulai dari memberikan sirih atau pinangan dari pihak perempuan kepada laki-laki. Bisa juga sebaliknya, ada nagari yang pinangan itu dari laki-laki kepada perempuan. Iya. Jadi tidak seluruh nagari Minangkabau itu dari pihak perempuan kepada laki-laki. Kemudian dalam pinangan itu disepakati hari H untuk pernikahan. Hari H untuk barale. Kenapa? Hari H untuk pernikahan dan barale itu akan menentukan nanti upacara-upacara di sekitarnya, seperti upacara badonce untuk orang sekaum, upacara watagak gala untuk orang sekaum, upacara malam bainai untuk orang kaum tertentu. Jadi hari H yang ditetapkan pada masa atau hari batimbang tando. Nah, batimbang tando itu titik awal kesepakatan adat secara terbuka kepada masyarakat. Kalau marese dan marosok tadi tidak terbuka, itu rahasia mama dan bapak saja. Tidak diketahui oleh orang lain, kecuali orang yang dituju untuk ditanyakan. Hanya tahu anak perempuan atau anak laki-laki yang akan dituju saja. Baik, Mak, menarik sekali, Mak, dan sangat luas sekali penyebarannya sepertinya. Namun karena waktu yang terbatas, Mak ya. Untuk sementara kita apa dulu, Mak, kita sudahi dulu di satu poin saja baru nih, marese dan marosok ya, Mak ya. Dan insyaallah nanti kita akan melangkah ke batimbang tando dan seterusnya. Baik, terima kasih juga Pak Rizal Rajo Kaci untuk pertanyaannya ya, yang seperti Mak Tongku bilang tadi, ini semakin mengembangkan diskusi kita ya, Mak ya. Alhamdulillah. Baik, Mak Tongku, terima kasih juga, Mak, untuk waktunya, Mak ya. Sama-sama. Terima kasih kepada Fitro dan Pak Rizal Rajo Kaci. Saya jujur terharu ketika tumbuh dari kemenakan menyampaikan Galambo Rajo Kaci, Mak. Itu luar biasa bagi saya. Saya bisa merasakan keharuan, Mak. Baik, dosa menangga, sampai di sini dulu acara Kearifan Lokal Minangkabau kita pada pagi hari ini dalam topik rangkaian ya secara rasionalnya tadi ya, rangkaian prosesi-prosesi lah gitu ya, Mak ya. Prosesi adat perkawinan di ranah Minang ini. Nah, untuk itu terima kasih banyak atas dengarnya dan mohon maaf atas segala kekeliruan. Kita akan jumpa lagi insyaallah pada hari Kamis mendatang ya. Dan jangan lewatkan pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.